ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Widyatama, Bapak Yanian Christian, STMN, PhD. Yang terhormat kepada Direktur PT Beton Alamindo Perkasa, Bapak Andrew Hartono. Yang kami hormati Ibu Lulu Nurianita dan Bapak Dede Rusdiana selaku pemateri dalam kegiatan kuliah lapangan virtual. Yang kami hormati seluruh dosen, rekan-rekan mahasiswa Universitas Widyatama, seluruh tim PT Beton Alamindo Perkasa, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan kuliah virtual pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di kegiatan yang insya Allah berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jangan lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Saya selaku pembawa acara, Mukshifa Natijah Arfah, salah satu mahasiswi program studi teknik sipil Universitas Widyatama, mengucapkan selamat datang di acara kuliah lapangan virtual dengan mengusung tema membangun generasi penerus yang merdeka, kuat, cerdas, dan terampil di dunia industri konstruksi. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah pembacaan doa, acara yang keempat adalah sambutan dari Direktur PT Beton Alamindo Perkasa, acara yang kelima adalah sambutan dari Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Widyatama. Acara yang keenam adalah penyampaian materi sekaligus diskusi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin sekalian, dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Setiawan, STMT. Kepada Bapak Asep, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu-lah kami bersujud. Hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Dan hanya kepadamu-lah kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam kegiatan kuliah lapangan yang dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk menambah wawasan kami mengenai dunia industri secara nyata, serta menambah pengetahuan kami mengenai penerapan keilmuan teknik sipil. Oleh sebab itu, ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, dan pulihlah acara kami dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai amal baik bagi kami selaku Sivitas Akademika Universitas Tama. Jadikanlah amal baik bagi PT Beton Alumni Perkasa yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kuliah lapangan di sana. Juga amal baik bagi peserta yang hadir pada pagi ini semua. Ya Allah yang mengerti yang maha gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkatilah kami dengan kebaikan-Mu. Jadikanlah hati kami ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lisanku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arina haqqa wajukna tiba'ah wa arina batila wajukna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan yang salah adalah salah dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, negeri kami sedang dilanda dengan musibah COVID-19. Banyak rekan kami, para dosen, para karyawan dan mahasiswa yang terpapar COVID-19. Bahkan ada yang meninggal. Oleh sebab itu, ya Allah, hilangkanlah pandemi ini dari negeri kami. Bagi yang meninggal, ampunilah dosa mereka dan masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi yang positif, sembuhkanlah mereka. Karena Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hindarkanlah kami dari api siksa neraka. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Setiawan atas bimbingan doanya. Acara selanjutnya yakni sambutan pertama dari Bapak Andrew Hartono selaku Direktur PT Beton Aluminindo Perkasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Yani yang mulia, Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Jakarta. Yang kami hormati
seluruh dosen dan juga para pembimbing, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Puji dan syukur karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan acara sidang lapangan virtual. Meskipun di tengah pandemi ini, nanti kita dapat mengadakan acara ini. Kami sangat senang karena pada hari ini kami dapat secara langsung memperkenalkan apa itu Prikes, bagaimana cara memproduksi Prikes. Karena kami yakin bahwa salah satu atau beberapa mahasiswa yang ada di acara hari ini, mereka semua suatu saat nanti akan beberapa ada yang menjadi kontraktor, ada yang menjadi konsultan struktur, ada yang menjadi konsultan pengawas, atau menjadi owner, dan mereka semua pasti akan berhubungan dengan yang namanya. Mudah-mudahan juga akan bertemu dengan kehidupan. Kami juga siap apabila nanti pandemi ini sudah berakhir, apabila organisasi bersama menggunakan pekerjaan umum sebagai bicara tamu, kami juga siap karena kami yakin bahwa Prikes ini ke depannya itu sangat dibutuhkan. Kenapa saya bilang ini? Karena kita lihat dari data yang ada saja. Data yang ada itu menunjukkan bahwa setiap tahun pabrik-pabrik Prikes itu bermunculan. Itu menunjukkan bahwa Prikes itu sangat dibutuhkan. Nah, karena memang keunggulan Prikes itu sangat banyak. Saya contohkan sedikit ya. Apa saya bilang? Contoh dari sisi satu tenaga kerja, dari sisi sumber daya manusia. Sekarang ini utang itu sangat makin hari itu akan semakin tinggi biayanya. Dan juga dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas itu makin tinggi, kualitas itu akan semakin kalau kita masih berhubungan dengan konvensional, mengandalkan utang yang ada, bagaimana kita memastikan bahwa semua itu sesuai dengan kualitas yang kita butuh. Itu sangat penting. Nah, mungkin saya ambil contoh, anggap saja kita mau membangun 10 lantai. Kita mau mengasih tinggi bagian luar. Lantai 10 kita harus mengasih dengan kondisi apa-apa karena ya terhadap sekarang itu skillnya itu tiap orang beda, hari ini bisa bagus atau bisa jelek. Sedangkan dengan menggunakan Prikes semua itu akan terkontrol pabrik. Gelombang itu sangat sedikit karena kita akan cetak Prikes itu di permukaan yang sangat rata hingga sampai di lapangan tinggal dipasang. Sepertinya gelombang itu akan berkurang. Jadi menurut saya itu salah satu contohnya. Apalagi sekarang di zaman sekarang ini investor asing semakin mulai masuk, terutama banyak dari Jepang yang memiliki kualitas yang tinggi. Semua solusinya atau lain ya, untuk saya masalah ego dalam kesempatan. Dengan menggunakan Prikes kita akan sangat concern dengan masalah itu. Belakangan ini apalagi proyek-proyek yang besar itu rata-rata sangat masuk dengan komitmen mereka ini semua proyek dengan menggunakan konvensional sangat banyak menggunakan itu dari masalah
besar. Karena proyek akan mengikuti schedule yang sudah terakhir saya ingin menginfokan pada seluruh mahasiswa yang ada di sini. Apabila suatu saat mau magang, ada tugas dari kampus magang, tugas akhir, atau penelitian, kami siap untuk bersama untuk memfasilitasi semuanya itu. Setelahnya juga mahasiswa dari bisa Terima kasih kepada Bapak Andrew Hartono atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni sambutan kedua dari Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Widya Tama, Bapak Yanian Agustian, STMM PhD, sekaligus membuka acara kuliah lapangan virtual hari ini pada tanggal 30 Juni 2021. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yudhlil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, Ibu dan para mahasiswa, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Ilahi Rabbi atas berkat rahmat inayah hidayahnya kita masih bisa berkumpul di sini ya, walaupun secara virtual, yaitu kita melaksanakan kuliah lapangan secara virtual ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada para pengikutnya yang hingga zaman akhir. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PT Beton Elemen Perkasa, terutama dalam hal ini kepada Bapak Direktur ya, Pak Andrew Hartono, kemudian juga kepada para pembicara di sini ada Pak Dede Kristiana ya, ada Pak Ibu dulu, kemudian ada juga tim yang lain yang mendukung sehingga insya Allah terlaksana lancar acara ini gitu ya. Jadi bagi kami ini merupakan sebuah kebanggaan dan sangat berbahagia gitu ya, diberi kesempatan untuk berkunjung lah ya dalam tanda kutip, karena memang seyogianya layaknya memang kuliah lapangan ya, menuju lapangan gitu dan langsung observasi, berdiskusi, bertanya gitu. Tapi ya kita juga semua paham kondisinya sekarang pandemik, jadi kita tidak boleh berhenti, artinya kita cari alternatif dan seperti inilah jadinya itu melalui virtual. Jadi sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih kepada pihak PBEP gitu ya, yang telah memberi kesempatan kepada kami. Nah kemudian perlu saya uraikan dari latar belakang kenapa ada program seperti ini gitu ya. Jadi di kampus terutama di program studi teknik sipil di setiap tahunnya itu ada kegiatan ya, ada kegiatan yang dirutinkan yaitu yang namanya kuliah lapangan. Jadi bentuknya bisa seperti ini, ke lapangan dalam artian benar-benar lapangan konstruksi gitu ya, dalam progres pembangunan gitu, ataupun misalkan seperti ini ke pihak industri melihat sebuah proses teknik gitu ya yang ada hubungannya dengan teknik sipilan. Nah, kebetulan ya seperti kita ketahui sebetulnya kita hampir 2 tahun lebih yang lalu ya, kita sudah melakukan MOU sebetulnya dengan pihak PT BEP dan
memang sampai saat ini belum ada satupun yang terrealisir gitu ya kegiatannya. Ya, alhamdulillah ini benar-benar menginisiasi gitu ya. Tadi seperti disebutkan juga oleh Pak Andri gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa yang lainnya berkembang lagi kegiatan-kegiatan yang mana bisa saling menguntungkan dari kedua belah pihak, terutama bagi kami tentunya sebagai pihak dari akademisi gitu yang membutuhkan dukungan dari pihak industri ya, dalam ini PT BRT adalah salah satunya. Saya yakin gitu ya, saya yakinnya dengan kegiatan ini kami bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar gitu ya, terutama bagi para mahasiswa yang mungkin selama ini hanya melihat secara teori saja gitu ya, pelajaran-pelajaran di kelas. Nah, dengan adanya ini gitu ya, nanti bisa dilihat dari pemaparan, tolong diperhatikan ya, tolong ya diperhatikan dengan seksama, kemudian tanyakan kalau ada yang tidak mengerti gitu, sehingga benar-benar kegiatan ini betul-betul bermanfaat, sharing informasi dari pihak industri untuk terutama itu para mahasiswa dan bagi para seluruh peserta yang ikut hadir di sini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan acaranya lancar nanti sampai akhir dan tidak berhenti sampai sini tentunya, nanti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang masih berhubungan seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dengan ini sekaligus saya buka kuliah lapangan virtual ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayan Agustian atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Ibu Gea selaku moderator pada kuliah lapangan virtual pagi hari ini. Acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Gea, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf Bu, soundnya kurang terdengar Bu. Ya, selamat pagi. Apakah udah terdengar jelas Pak? Baik sudah. Baik, udah Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Universitas Widyatama kepada kami pada hari ini untuk melaksanakan kuliah lapangan secara virtual. Sebelumnya kami memang mohon maaf tidak bisa menerima langsung adik-adik untuk datang ke sini dikarenakan pandemi dan hal-hal lain yang rasanya tidak memungkinkan. Jadi kita terpaksa melaksanakan kuliah lapangannya secara virtual. Namun semoga semuanya bisa menambah wawasan dan bisa mengikutinya dengan baik. Saya perkenalkan sedikit dulu tentang perusahaan kami, PT Beton Elemenito Perkasa. Kami adalah salah satu perusahaan khusus bidang beton precast dan pre-stress ternama di Indonesia. Kantor kami dan pabrik kami ini pusatnya ada di Batu Jajar, kemudian kantor cabang kami ada di Jakarta, dan kita juga memperluas market untuk di daerah timur dengan membuka pabrik di Pasuruan. Pada kesempatan kuliah lapangan virtual ini kami akan membahas tentunya mengenai beton precast dan pre-stress sesuai dengan permintaan dari jurusan Widyatama ya, yang mengusung tema membangun generasi penerus yang merdeka, kuat, cerdas, dan terampil di dunia industri konstruksi. Ini perkenalan singkat aja, mungkin tidak bisa melihat secara langsung, tapi hadir di sini bersama saya tadi Direktur kami, Pak Andrew Hartono, kemudian juga ada Factory Manager, nanti Pak Bambang Wismanto, kemudian ada Marketing Manager Cabang Bandung, Pak Franky, juga tim lain ada yang dari Zoom mungkin, kemudian nanti pembicaranya ada dari Ibu Lulu dan Pak Dede Musdiana. Mungkin kita langsung aja ya ke acara inti. Ini akan ada 2 sesi materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Lulu Nuryanita.
dengan judulnya Konstruksi Precast versus Konvensional. Nanti kemudian dilanjutkan oleh Pak Dede dengan judul Plat Lantai Berongga untuk Konstruksi Gedung, Jembatan, dan Dermaga. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab mungkin nanti di akhir presentasi, namun apabila ada pertanyaan di chat saja, nanti kita akan bahas di akhir presentasi. Jadi kalau adik-adik ada yang bertanya di tengah presentasi, silahkan di chat saja, nanti kita akan bahas di akhir. Baik, silakan untuk Ibu Lulu, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Bu Gea. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen dari Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan antara konstruksi precast dengan konvensional. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai perbedaan konstruksi precast dan konvensional. Sedikit memperkenalkan, PT Beton Eleminindo Perkasa sendiri tergabung dalam Beton Works, yaitu yang terdiri dari 4 perusahaan. Yang pertama itu PT Cisangkan, yang lahir pada tahun 1974. Kemudian PT Beton Eleminindo Perkasa yang lahir pada tahun 1960. Selanjutnya ada PT Beton Eleminindo Putra, yaitu pelopor sistem bangunan komposit tahan gempa, berinsulasi thermal dan akustik EPS 3D panel di Indonesia. Dan yang terakhir, label atau yang bernama perusahaan PT Beton Eleminindo Persada. PT Beton Eleminindo Perkasa sendiri didirikan pada tahun 1960 dengan produk pertamanya yaitu hollow core slab yang bertempat yaitu pabriknya di Jalan Raya Batu Jajar dan juga ada di Surabaya dan juga mempunyai kantor cabang di Jakarta dengan kapasitas produksi 250.000 ton per tahun. Untuk pabriknya sendiri kita mempunyai 3 pabrik yaitu yang pertama di Jalan Raya Batu Jajar kilometer 5 nomor 56. Kemudian yang kedua juga masih di Jalan Raya Batu Jajar kilometer 5 nomor 10. Dan yang ketiga yaitu berada di Jalan Raya Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. PT Beton Eleminindo Perkasa sendiri dari sejak 1990 sampai dengan saat ini tidak hanya di Pulau Jawa proyek yang pernah dikerjakan, tetapi juga dari Aceh sampai dengan Manado. Nah, apa sih perbedaan penggunaan precast dengan konvensional? Untuk dari segi cuaca, penggunaan precast, pekerjaan core dilakukan di pabrik sehingga tidak akan dipengaruhi oleh cuaca. Sedangkan konvensional, pekerjaan core dilakukan di lapangan terbuka sehingga kondisi cuaca sangat berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan untuk schedule waktu precast akan lebih pasti dibandingkan dengan konvensional. Sedangkan untuk kekuatan, mutu beton precast akan selalu terjamin dan homogen. Berbanding terbalik dengan konvensional, mutu beton tidak pasti karena dipengaruhi cuaca dan tingkat kehomogenan adukan. Jadi, mutu beton precast lebih terjamin dibandingkan dengan konvensional. Dan untuk quality control sendiri, bahan baku terkontrol dan produk precast juga terkontrol sebelum dikirim ke customer. Karena kita selalu ada pengecekan QC dari saat produksi sampai dengan pengiriman. Selain itu, di konvensional, kualitas produk ketahuan bagus atau tidak setelah terpasang. Jadi, konvensional akan mengeluarkan biaya tambahan jika kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi.
Keunggulan precast dibandingkan konvensional, untuk budget biaya akan pasti, sedangkan konvensional mungkin tidak akan pasti. Kemudian kecepatan membangun sangat cepat. Kemudian hemat material, tidak ada waste besi dan adukan beton. Selanjutnya go green dan juga tanpa menggunakan scaffolding. Nah, ini merupakan produk-produk precast PT Beton Elementindo Perkasa. Dari mulai hollow core slab, half slab, hollow core wall, fasad, panel pagar, kantin, file, dan infrastruktur lainnya seperti box cover, pipa, unit, web coil, dan web mix. Produk utama kami yaitu hollow core slab, mempunyai lebar 1,2 meter untuk panjang sesuai pesanan dengan tebal HCS 120, 150, 200 atau 250 mm dengan mutu beton K450. Keunggulan HCS yaitu menggunakan sistem prategang yang menghasilkan lendutan yang sangat kecil disebabkan lawan lendut dari gaya prategang itu sendiri. Nah, pertama-tama PC wire dilakukan stressing dengan tegangan tertentu. Kemudian setelah itu dilakukan pengecoran HCS. Setelah itu dilakukan pemotongan sesuai dengan pesanan yang telah ditentukan. Nah, pada saat pemotongan akan terjadi tegangan akibat adanya stressing pada PC wire tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya lengkungan pada HCS. Bisa dilihat di gambar. Akibat lengkungan HCS tadi dapat terjadi perbedaan antara penggunaan plat HCS dibandingkan dengan konvensional. Bisa dilihat di gambar, untuk beton prategang atau HCS, sebelum pembebanan akan terjadi lengkungan, tetapi setelah pembebanan akan lurus. Berbeda dengan beton konvensional, sebelum pembebanan, beton akan rata, tetapi setelah pembebanan akan melengkung ke bawah. Keunggulan lainnya yaitu pemasangan HCS yang cepat dengan volume bisa mencapai 200 meter persegi per hari. Selanjutnya, bentangan HCS bisa mencapai 12 meter tanpa balok anak. Kemudian permukaan bawah HCS expose dapat langsung digantungi jalur listrik atau saluran udara. Di sini terdapat perbedaan antara penggunaan HCS dengan konvensional, di mana gambar di bagian kiri itu penggunaan HCS bisa terlihat lebih rapi dan bersih dibandingkan dengan penggunaan plat lantai konvensional yang penuh dengan scaffolding. Selain itu dapat mereduksi dimensi balok dan kolom, bahkan mengurangi balok dan kolom. Selanjutnya yaitu produk turunan dari HCS yaitu half slab, yaitu dengan lebar sama dengan HCS bisa 6 atau 1,2 meter dengan panjang sesuai pesanan dengan maksimal panjang 4 meter. Dan untuk tebal half slab yaitu 80 mm, mutu beton K450. Selain plat lantai, PT Beton Elementindo Perkasa juga memproduksi plat dinding yang dinamai hollow core wall dengan lebar 1,2 meter, panjang juga sesuai pesanan, tebal dua varian yaitu 120 dan 150 mm, dan mutu beton K450. Selanjutnya juga ada mini pile dan pile tracing, di mana panjang untuk mini pile yaitu dengan 3
dan 6 meter untuk yang tidak prategang. Sedangkan untuk prategang, panjang bisa diproduksi dengan sesuai kebutuhan. Untuk beton sendiri, non prategang diproduksi dengan mutu K400. Dan untuk prategang yaitu K500. Pemancangan mini pile dan pile stressing bisa dilakukan dengan cara drop hammer dan hydraulic system. Ini merupakan tipe-tipe tiang pancang yang PT BEP produksi dari non prategang, yaitu dari bentuk segitiga maupun kotak. Dengan bentuk segitiga ukuran 2828, 3232. Untuk kotak, bentuk kotak dimulai dari 2020 dan 2525. Sedangkan untuk prategang atau pre-stress yaitu dimulai dari 3030 sampai dengan 4040. Nah, untuk produksi pile pre-stress, yang pertama dilakukan adalah pembesian, yaitu rangkaian besi. Kemudian setelah itu dilakukan stressing untuk wayarnya, kemudian dengan tegangan tertentu. Setelah itu dilakukan pengecoran. Setelah pengecoran dilakukan perataan adukan. Kemudian terproduksi pile stressing. Selain dari hollow core wall, PT BEP juga memproduksi fasad precast yang dimana bentuknya bisa disesuaikan dengan proyek yang ada. Dengan tebal beton yaitu dari 80, 100, 120, dan 150 mm. Untuk mutu beton sendiri yaitu dengan menggunakan mutu K350. Panel pagar juga sering dijumpai di jalanan. Juga PT BEP memproduksi yaitu dengan dimensi lebar 400 mm, panjang 2400 mm, dan tebal 50 mm dengan dua mutu beton yaitu bisa dengan K250 dan K400. Selanjutnya untuk saluran. Yang pertama kita mempunyai saluran yang bernama UDIT, panjang efektif yaitu 120 cm, dengan menggunakan besi tulangan U50, mutu beton K350, dengan metode produksi yaitu dengan dry cast dan wet cast. UDIT adalah produk PP untuk saluran air, baik saluran air hujan maupun saluran air kotor, yang diproduksi dengan menggunakan mesin CGM terbuat dari Itali, sehingga produk ini memiliki daya lateral yang tinggi dalam menahan beban tanah dan aliran air. Untuk UDIT sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ukuran UDIT standar small dan standar large. Untuk UDIT standar small yaitu tadi dari 300-300 sampai dengan 8.000. Dan untuk cover UDIT-nya, kita mempunyai dua tipe, yaitu cover light duty dan heavy duty dengan ukuran 300 sampai dengan 800. Untuk ukuran UDIT standar large, kita mempunyai dari ukuran 1000 sampai dengan 1800 2000. Dan untuk cover UDIT sama dengan standar small, yaitu dari ukuran 1000 sampai dengan 1800. Nah, ini merupakan produksi UDIT menggunakan mesin CGM. Di sebelah dari kiri atas merupakan mesin CGM. Kemudian dilakukan pembesian pada molding. Setelah itu dilakukan pengecoran, kemudian pencetakan, dan di kanan bawah merupakan hasil dari produksi UDIT menggunakan mesin CGM. Tidak hanya saluran terbuka,
PT BEP juga memproduksi saluran tertutup yang bernama box culvert dengan panjang efektif yaitu 120 cm, menggunakan besi tulangan U50, mutu beton K350 dengan metode produksi dry cast dan wet cast. Box culvert adalah produk BP untuk saluran drainase di bawah jalan jembatan, jalur kereta api, underpass atau crossing pada jalan tol. Dengan menggunakan box culvert, kesusahan pekerjaan di lapangan menjadi berkurang dan pemasangan pun menjadi lebih cepat serta mutu terjamin. Untuk box culvert sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe light duty, yaitu dari ukuran 400-400 sampai dengan 1000-1000. Kemudian untuk heavy duty 400-400 bisa lebih besar yaitu sampai dengan 2000-2000. Selanjutnya saluran air lainnya yaitu pipa beton dengan panjang 250 cm menggunakan besi tulangan U50, mutu beton K450 dan metode produksi yaitu dry cast. Untuk pipa atau precast concrete pipe BP tersedia mulai dari diameter 300 mm sampai dengan 1500 mm. Tersedia pipa tanpa tulangan dan dengan tulangan. Tipe dari BP precast concrete pipe ini adalah sistem bell dan spigot dengan sambungan menggunakan sistem rubber joint ataupun mortar joint. Ini merupakan proses produksi pipa dengan menggunakan mesin varian closer pivot. Ini mesin khusus untuk mencetak pipa. Di sebelah kiri atas merupakan mesinnya. Kemudian dilakukan pembuatan rangka secara otomatis menggunakan mesin rangka. Setelah itu rangka dimasukkan ke dalam tatakan. Kemudian tatakan dibawa ke dalam mesin untuk dilakukan pengecoran, dan di kanan bawah yang terakhir itu adalah hasil akhir dari produksi pipa. Kemudian juga ada back well, sumber resapan dengan panjang 1000 mm, mutu besi tulangan U50 dan mutu beton K350 dengan metode produksi dry cast. Selanjutnya juga yang sering dijumpai di jalan yaitu kanstin dengan beberapa tipe seperti kanstin hollow, kanstin tipe KA, KA1, KB, KC, dan lain-lain. Ini merupakan proyek-proyek yang pernah dilakukan PT BEP seperti Masjidil Irsyad, hotel-hotel. Bisa dilihat. Bio Farma, dan lain-lain. Ini merupakan proyek-proyek pancang yang kita kerjakan tidak hanya di Bandung, Cirebon, dan luar kota lainnya. Ini merupakan proyek pagar yang kita kerjakan. Juga proyek-proyek HCS yang mungkin tidak asing. Selanjutnya, fasad-fasad yang lebih sering digunakan pada apartemen.
ataupun gedung-gedung tinggi lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan oleh Pak Dede Rusdiana. Ya, kembali dulu ke ini, ke moderator, langsung aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dan mahasiswi, juga para ibu dan bapak dosen, juga peserta yang lain. Terima kasih atas kehadirannya di acara kuliah virtual BEP dengan Widya Tama. Baik, barusan Bu Lulu sudah secara detail dan gamblang menjelaskan hampir seluruh produk dari PT Beton Elindo Perkasa ya. Jadi PT Beton ini adalah salah satu tadi salah satu supplier pabrik beton precast di Bandung. Ini karena pabriknya di Batu Jajar ini jarang tahu nih. Biasanya jarang tahu karena tidak di kota, jadi di Batu Jajar. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya mengadakan acara ini, jadi para mahasiswa, terutama untuk ya generasi ke depan, bisa lebih mengetahui ada pabrik beton precast besar di Bandung ini. Baik, saya akan coba ada 32 slide yang akan saya paparkan, yaitu mengenai plat beton berongga atau hollow core slab untuk konstruksi gedung, jembatan, dan dermaga. Mungkin tidak akan sering juga nanti untuk parkir juga. Ya, next. Kenapa saya ambil struktur tengah, artinya struktur lantai? Karena pada umumnya suatu bangunan itu kan beratnya adanya di lantai dan struktur balok. Jadi kalau adik-adik sekalian mendesain struktur lantai dan baloknya sudah efisien, pasti pemilihan fondasinya sangat gampang dan akan menimbulkan nanti sesuatu yang sangat signifikan lah terhadap posen. Baik, ini saya cerita proses produksi dari hollow core slab. Ini pabrik kami yang di Batu Jajar. Ada 9 jalur, sebelah kanannya ada 3 jalur, ada 12 jalur. Jadi kita punya kapasitas produksi yang cukup besar nih, karena satu lane itu adalah 150 meter lari panjang dari depan pabrik kami ke belakang. Di ujungnya ada end stressing, di depannya untuk stressingnya. Nah, tiap jalur ini adalah disediakan part tertentu yang didesain tertentu. Ini untuk lokasi produksinya. Jadi satu jalurnya kurang lebih 180 meter persegi lah. Kalau seandainya ini ada, kita masih menyetak kurang lebih 5 jalur ya, 5 kali sekian, jadi kurang lebih 600 meter persegi lah sehari. Ya, next. Dan ini sebutnya mesin slide former nih. Mesin slide former ini sudah dari tahun 90 nih kita investasi dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Mesin ini yang akan menghasilkan plat beton berongga hollow core slab. Tadi sudah dipaparkan oleh di depan. Ada beberapa jenis tebal dan ada beberapa varian panjang ya. Ini contohnya mesinnya. Nanti akan kita di sesi terakhir akan kita coba shoot video untuk kerjanya mesin ini seperti apa ya. Oke, next. Dan kurang lebih proses produksinya adalah dari belakang ke depan kurang lebih 2-3 jam. Mesin berjalan nanti kan mengeluarkan plat beton berongga. Jadi ketika mesin itu jalan 110 meter lari, nanti kita potong sesuai dengan cutting list ya. Artinya
bentangannya struktur yang diinginkan di lapangan. Ini juga salah satu contoh dari segi kualitas ya. Precast ini selalu identifikasinya jelas. Cara penanganannya jelas, karena semua materialnya juga terkontrol ya. Material tadi dari awal, material pendukungnya maupun material pasca produksi dan pra produksi juga selalu dikontrol dengan. Dan juga ini ada yang diragukan selama ini kalau plat hollow core slip itu adalah join antara sesama dia selebar 1,2 adalah dengan sirki ini. Next. Silakan Pak Tengah. Dan kemudian ini salah satu pabrik kami juga yang di Pasuruan, ada juga sama memproduksi juga hollow core. Nanti kalau ada adik sekalian ada yang nanti jadi kontraktor atau konsultan mendesain satu bangunan menggunakan plat lantai untuk daerah timur, kita juga siap supply lah, siap untuk kerjasama. Ya, next. Dan ini yang kami detailkan sirkuitnya ini adalah untuk membantu daya terkat sesama HCS-nya. Oke, next. Dan secara teoritis, hollow core slab kami kan ada beberapa tipe, ada tipe 12, 15, 20, dan 25. Kita punya program teoritis tertentu. Kalau kemarin saya sebar ke Pak Herdian ya buku saku hollow core slab ya untuk supaya dibuka sama para mahasiswa. Maksudnya teoritisnya kurang lebih. Ini teoritisnya adalah ketika kita ambil contoh, umpamanya di tabel itu ada 120, 05, 12. 120 adalah tebal platnya, 05 adalah kawatnya yang dipakai. Kawat itu diameternya 12 adalah sebanyak 12 jalur. Artinya tadi dalam 110 km lari, dalam bebas 1,2 ada 12 jalur kawat yang dipakai. Nah, kita secara teratur periodik dites intern dan dites juga di pusat Puskim itu, Puskim Cileunyi ya. Jadi untuk membuktikan bahwa tidak main-main dengan produk ini. Selain tadi mungkin khawatir dengan tulangan yang kecil, cuman 5 mili bentang 4 meter, bisa nggak sih beban 400 kilo per meter persegi untuk ininya? Ini terbukti bisa sekali aja. Antara teoritis dengan prakteknya itu hampir sama. Teoritis dan praktek sama. Oke, next. Oke, saya coba sekarang ke pemaparan yang lebih sederhana untuk bagaimana kalau seandainya kita mendesain struktur yang tadinya konvensional dengan HCS atau struktur konvensional dengan memakai plat lantai hollow core slab. Ya, next. Contoh kita kasus di struktur beton ya. Kalau yang sebelah kiri, contoh adalah kalau ada di sekalian mau ngedesain ini satu ruangan lah, ukuran X kali Y gitu ya. Konvensional ya ada balok anak. Tapi dengan struktur nanti pakai lantai akan disederhanakan seperti sebelah kanannya. Balok anaknya dieliminasi. Jadi langsung balok anaknya diganti dengan plat beton berongga. Ini bisa kelihatan perbedaannya ya. Perbedaan betonnya bisa hampir 33%, besinya juga sama. Ini saya ambil penyederhanaan, tapi secara teoritis bisa dilihat nanti di buku saku ininya. Ya, next. Tadi dari segi strukturnya adalah ada penghematan yang cukup signifikan. Sekarang dari plat lantainya. Bisa dilihat plat lantainya pasti hemat juga 7,4% betonnya dibandingkan konvensional. Besinya ya, karena tadi kan eliminasi dari penggunaan balok anak. Balok anak kan pasti konsumsi besinya cuma yang besar. Kalau pakai hollow core slab ini adalah si plat lantai ini sudah berfungsi juga sebagai
beam-beam yang disambung satu sama lain. Jadi selain tadi penghematan di beton juga besi, karena tadi sifat dari hollow core slab adalah tulangan satu arah hanya menggunakan tulangan 5 mili dan 7 mili. Ya, next. Next. Oke. Ini kasus struktur baja. Oke, silakan. Untuk baja pun sama. Kurang lebih ini penyederhanaan bahasa teknis biar terlalu rumit buat adik-adik sekalian. Baja pun sama. Kalau baja mau masang apa, calonnya sekarang bondeknya tetap harus ada balok anak. Tapi dengan pemakaian plat beton berongga ini, ya balok anaknya akan dieliminasi, dia langsung ditaruh aja. Adalah pembesaran sedikit untuk beam utamanya, tapi tidak terlalu ini. Jadi besinya bisa kemas sampai 16%. Oke, next. Masih sama ini, kalau seandainya juga ini diganti plat lantainya dengan menggunakan plat lantai beton bertenggang hollow core slab. Ya, next. Ini contoh project yang kurang lebih penggunaan hollow core slab-nya cukup lumayan besar. Ada proyek di Tuban ya, Pertamina Bojonegoro ini baru selesai tahun kemarin. Oke, next. Nah, sekarang kami coba paparkan juga selain tadi untuk bangunan gedung, hollow core slab ini juga bisa berfungsi untuk yang lain. Contoh ini jembatan. Ini salah satu proyek, kami coba paparkan gambar saja. Ini satu proyek di daerah Raja Mandala. Ini Raja Mandala di sini ya, di daerah Bandung Barat. Kebetulan ownernya adalah PLN. Mereka bikin turbin sangat tinggi, kalau lebih 14 meter kalikan berapa meter ya. Turbin ini besar sekali. Dan mereka kesulitan untuk mengecor plat lantai atasnya tuh. Karena kalau pakai konvensional kan harus pakai backwisting, pakai scaffolding, repot lah. Akhirnya diputuskanlah dengan menggunakan plat lantai hollow core slab. Tapi yang ini kebetulan core-nya diambil jadi namanya full slab ya. Ya, next. Ini contoh barangnya seperti ini, materialnya kurang lebih full slab ini, lebarnya 1,2, panjangnya sekian. Ini ada coakan untuk share konektornya. Ya, next. Dan kurang lebih joinnya seperti ini. Joinnya jadi sesama plat beton full slab-nya dijoin seperti ini. Ya, next. Dan ini bisa dilihat nih, turbinnya kurang lebih 14 meter kalikan berapa nih, 14 meter ya, cukup tinggi, jadi dipakai plat ini karena di atasnya ini ada pengecoran kurang lebih setinggi 2 meter. Jadi harapan kita waktu itu adalah mendesain penggunaan plat beton berongga ini adalah untuk bisa mencapai kurang lebih beban 5 ton per meter persegi. Karena si panel ini harus lebih berat dari daya tekan air yang akan mengalir. Jadi dia akan harus ada pembebanan kurang lebih sampai 5 ton per meter persegi di atasnya. Di lapangannya kurang lebih ada pengukuran di atas plat lantai kami adalah kurang lebih 2 meteran ya. Jadi kalau dihitung secara ininya 5 ton per meter persegi. Alhamdulillah sampai sekarang ya cukup berhasil lah. Waktu itu kontraktornya adalah Hyundai dari Korea langsung ini, diawasinnya sama mereka nih. Jadi orang-orang ekspor dari mereka. Ya, next. Ini kurang lebih PDF-nya supaya jelas apa sih ininya apa, joinnya seperti apa, atau penempatan seperti apa, biar ada bayangan untuk ada sekalian untuk project ini. Ya, next. Masih sama ini sistem joinnya kurang lebih. Next. Ya, next lagi. Dan kemudian kita akan coba penggunaan hollow core slab juga untuk dermaga nih. Jadi kita ada project di PT Riau Sakti United Plantation, mereka biasa mengekspor dan impor produknya ya. Artinya dia perlu dermaga khusus untuk dia sendiri. Kemudian
kita diskusi dengan mereka, tim Biosakti dengan tim engineering kita untuk membuat dermaga yang bisa kuat menahan beban kurang lebih 5 ton per meter persegi. Oke. Kurang lebih ini detail pembesiannya, detail penempatan holokornya. Jadi si holokor kita adalah ditempatkan sebagai diafragma ini, jika ada pengaturan kurang lebih dari setinggi 12 cm ya. Kurang lebihnya sampai sekiannya pakai tebal 15. Oke, next. Ini adalah gambar PDF untuk strukturnya. Jadi dipancang dengan spoon pile dari komputer lain, fondasinya, balok precastnya dari kita, nanti ada fotonya, dan lantainya dari kita juga. Ya, next. Nah, ini semua fotonya. Kita suplai lantai ini dari Bandung ke Riau lewat Pelabuhan Sunda Kelapa, termasuk balok-balok sebelah kanan juga kita suplai juga dari Bandung ke Riau ke sana, ke Batam ya, ke Riau. Jadi sampai sekarang sudah dipakai, alhamdulillah sukses berguna sampai sekarang. Dan mungkin ke depan juga tahun inilah mudah-mudahan juga ada penambahan juga untuk extension dermaganya. Ya, next. Ini adalah proses dari tadi penggelaran holokor slab, terus digelar pembesian. Pembesiannya sudah dihitung nih, diameternya sama itunya, sama ulangannya, dan cor-cor juga dihitung oleh tim engineering kami untuk bisa menghasilkan kurang lebih tadi 4-5 ton per meter persegi. Ya, next. Kurang lebih gambar PDF-nya untuk tumpuannya kurang lebih, dan tampak atas untuk ulangannya. Sangat jelas sekali, nanti bisa dipelajari sama adik-adik sekalian. Ya, next. Bisa dilihat itu holokornya di bawahnya, di atas ada topping, ada pembesiannya, dicor, jadi satu kesatuan, akhirnya menimbulkan gaya yang cukup besar dengan precast ini. Ini semua dengan precast itu cukup praktis lah ya, praktis dan kualitas juga terjamin, kecepatan juga, biaya juga bisa pasti, budgetnya pasti di depan tuh, Bu dulu cerita ya. Ya, next. Ini adalah contoh proyek jalan tol juga menggunakan full slab juga. Contoh ini beberapa proyek jalan tol yang dulu, ini udah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin. Kurang lebih sama, teknisnya sama, plat, taruh, ada pembesiannya, ada set konektornya, dicor lagi di lapangan. Ketika digabung, terjadilah kekuatan yang sangat hebat untuk penggunaan plat ini. Ya, next. Oke, itu mungkin paparan dari kami sebanyak 32 sheet. Mudah-mudahan paparan ini menjadi inspirasi buat adik-adik mahasiswa sekalian untuk mendesain suatu bangunan itu sekarang sudah bergeser ke arah precast ya. Konvensional sudah mulai agak kesulitan ya. Dan kebetulan ada peraturan Menteri PU ya. Jadi semua, apalagi yang bangunan publik umum, diharapkan semua harus pakai precast, terutama dari fondasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Bea, silakan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ibu Lulu dan Pak Dede. Semoga bisa dimengerti ya. Ini langsung aja bahas pertanyaannya aja Pak ya. Udah ada beberapa sih yang masuk ke chat. Ini pertanyaan langsung bahas aja ya. Pertanyaan dari Gunawan SMP Mandala. Untuk
untuk pembuatan pipa dibuat secara otomatis. Apakah pernah ada kegagalan saat pembuatan, dan kalau gagal apa yang dilakukan? Jawab langsung Factory Manager kami, Pak Bapak Meswanto. Silakan, Pak Bapak. Ya, selamat pagi. Atas pertanyaan tadi, untuk memproduksi ya, yang selalu ada pipa atau ada pasar, ada apa. Nah, untuk kegagalan pipa ya akan ada terjadi. Cuma kita lihat juga, kalau memang kita produksi daur ulang, ya kita ambil lagi betonnya, kita coba daur ulang. Tapi kalau memang prosesnya setelah di gudang jadi, mungkin kita bisa lihat kegagalannya atau kita bisa lihat di repair. Tapi kalau tidak ya kita reject, kita buang, kita daur ulang, kita tutup, kita kasih, itu jadi bahan baku lagi. Gimana Pak Gunawan, bisa jelas? Terima kasih Pak, iya jelas Pak. Ya. Terima kasih Pak, jelas. Oh, ya oke. Untuk selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari ini yang Rifan Kamaludin. Berapa persen untuk lengkungan atau chamber pada produk HCS pada saat menerima beban produk tersebut? Agar bisa lurus ya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat fasad dipasang jika terjadi keretakan, diperbaiki ataukah di reject? Jika diperbaiki, apa ada metode khusus yang dilakukan? Dan yang ketiga, seberapa besar terjadinya defect pada produk precast? 4, mungkin bisa dijelaskan terkait pemakaian formula betonnya, misalkan dengan mutu beton K450. Di sini akan dijawab oleh manajer engineering kita, Pak Sugianto. Pak Sugianto tidak hadir secara langsung di ruangan, tetapi mungkin bisa dibantu jawab Pak Sugi. Pak Sugianto. Ya, sebentar ya. Atau kita sambil menunggu Pak Sugianto. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa untuk permohonan dipermudahkan? Tentu bisa, tapi tentunya dengan bahan yang memang kita produksi. Mungkin tadi kan bahan kita produksi sudah dijelaskan oleh Ibu Lulu. Kalau nanti untuk yang permintaan permohonan dukungan bahan, silakan jangan ragu untuk menghubungi kami. Bisa di email ke marketing@beton.co.id. Ya.
Atau Pak Dede bisa di ini dulu. Ya, coba pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Berapa persen untuk pada saat menerima beban tersebut HCS-nya itu luring? Pertanyaan dari siapa? Pertanyaannya dari Rifan Kamaludin. Oke, baik, Pak Kamaludin. Untuk bentang ini kan kalau korslet ini ada 4 tipe ketebalan ya, 12, 15, 20 dan 25. Kalau kita ambil contoh umpamanya ini tebal 12, ada bentang di 4 meter, maksudnya kita bentang 4 meter. Itu ada camber kurang lebih 10 mili sampai nyampe ya Pak Rianto ya, kurang lebihnya. Si camber ini adalah fungsinya tadi. Jadi ketika dari awal disebutin bahwa ada yang ketika yang balik ditaruh di hollow core ini, jadi daya tolak terhadap beban luar gitu. Jadi seolah-olah si hollow core ini bergerak gitu ya, bergerak. Gitu. Jadi kan memang sengaja kita nyimper tadi bahasa dulu lengkungan, camber. Jadi kita taruh camber ketika ada beban luar bisa aman gitu. Dia ketika ada beban ini lagi balik lagi gitu. Masalah presentasinya itu kurang lebih ada peraturan itu di buku saku yang kemudian kami sebarkan tuh sepersekian bentang lah kurang lebih ininya. Itu secara umum. Pertanyaan yang kedua apa Bu Gea? Yang kedua. Mungkin Pak Rifannya bisa langsung menyampaikan. Oke Pak. Perkenalkan saya nama Rifan Kamaludin. Untuk mungkin yang pertama dulu ya, kayaknya belum ini ya. Ini kan dari HCS itu ada chamber ya. Nah ini kan ada menerima gaya stressing nih Pak. Nah itu biasanya berapa persen ya Pak untuk gaya stressingnya dari ultimate? Oke, Pak Bambang bisa dijawab nih presentasi ketika tarik stressing itu dari stand gate-nya itu biasanya untuk minimal untuk satu bisa bayar 5 lah Pak Bambang. Suaranya nggak keluar Pak Bambang. Maaf Pak Bambang, suaranya tidak keluar Bambang. Halo. Silakan Pak Bambang. Halo. Ya sudah Pak Bambang. Maaf.
Oh, Pak Dede. Ya, kan. Ini pertanyaannya ini Pak, narik stresnya itu kan Pak dari itunya limitnya biasanya. Nah, kalau narik kita biasa per wire. Kalau wire 5 kurang lebih di antara 3 ton. Ya. 150 sampai 600 bar. Kalau wire 7 sampai 270 bar. Nah, itu untuk cover. Camper berapa persen? Ya itu nanti tergantung panjang. Panjangnya 6 meter. Jadi kurang lebih campernya tuh diperbolehkan hanya 5 mili. 5 sampai 1 sampai 5 mili sampai 1 cm. Ada perhitungan khususnya Pak terkait chambernya Pak? Ada. Nah, kita nanti ada. Itu jadi chamber itu tergantung dari panjangnya hanya tersebut. Kebutuhannya panjang, makin panjang ya chambernya makin gede, persentasenya akan besar. Karena jumlah wire yang dibutuhin sesuai dengan load kapasitasnya. Biasanya diambil. Gimana Pak? Biasanya untuk acuan chamber itu diambil dari standarisasi mana ya Pak? Kalau boleh. Kita ada ASTM Pak. ASTM ya. Paling seperti itu Pak. Gimana Pak? Oke Pak. Pak, mungkin bisa lanjut pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya mana? Untuk apa yang dilakukan pada saat pasang dipasang jika terjadi keretakan itu RWJ atau di reject. Nah itu ya. Kalau pasat sebenarnya kita dari awal tuh sudah ada pengecekan dulu Pak ya. Dari kita produksi nanti ada quality control, masuk ke gudang jadi ada pengecekan lagi. Jadi kalau yang namanya retak itu kemungkinan itu tidak akan terjadi karena kita produksinya menggunakan tilting cable Pak. Ya, jadi kita saat produksi waktu diangkat itu kita pakai tiltingnya, dorong mejanya. Jadi momennya tuh 0 terhadap barang atau pasar tersebut. Jadi kalau kemungkinan retak itu udah kita hilangkan. Tapi saat ada di pengiriman mungkin akan terjadi. Tapi kalau retaknya tidak tembus itu kita repair aja sih Pak. Jadi nggak di reject, di repair. Tapi saat produksi kita udah menggunakan tilting channel itu untuk supaya momennya dia tuh 0, waktu diangkat tuh 0. Tapi kalau lagi tidur atau mejanya tidak bergerak, itu kemungkinan retak di badan yang kasar itu akan terjadi. Makanya kita tuh sudah menggunakan mejanya tilting cable gitu. Sayang sih ya nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat mungkin bisa lebih jelas gitu. Ya mungkin lain kali lah ya ke pabrik untuk lihat proses produksi. Di video mungkin ada tilting table. Ada sih. Nanti kita shop aja. Ada Kita berhenti aja. Nanti pas ini ada. Seberapa ya kecacatan sih sebenarnya kita hindarin banget lah Pak. Karena memang dari awal dari bahan tuh udah kita bahan tuh dari awal tuh udah benar-benar makanya kalau udah ke beton mereka kalau kirim bahan itu nggak main-main kan. Kita kalau jelek ya kita reject, kita balikin. Supplier pasir, semen, obat, mereka main-main ya kita nggak akan buat. Pasti kita reject. Jadi standar kita tuh udah benar-benar untuk mencapai mutu tinggi itu produk yang bagus. Jadi ya itu tadi sebelum untuk jadi produk bahannya pun kita
benar-benar cek dulu gitu. Semua perlengkapan apa semua ya kita cek dulu biar kegagalan atau cacat produk itu benar-benar kita hindarin gitu. Mungkin gitu Pak Rifan ya. Halo. Ya, mohon maaf. Untuk yang tadi yang poin pertanyaan nomor 2 kan ada pembahasan kalau misalkan crack kita repair, Pak. Ya. Ya. Nah, itu ada metode tersendirinya, Pak, atau metode khusus? Ada. Karena kan setiap perbaikan ada apa kita selalu mencantumkan metodenya. Karena kan apalagi kontraktor atau konsultan saat dia memang mengecek, saat kita mau melakukan perbaikan pasti dia meminta metode yang dilakukan. Kita ada mulai dari peralatan yang dibutuhin, bahan yang dibutuhin, apa juga yang harus diperbaikin. Nah, itu kita ada metode-metodenya, Pak. Jadi untuk melengkapi apa yang mereka minta. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu metodenya apa ya, gimana, Pak? Ya, kayak kita repair nih. Nah, kita kan ada SOP juga, Pak ya. Kita tentukan bahannya apa. Misalnya bahannya dari produk suka. Tapi kita punya sendiri sih kalau untuk perbaikan. Kita juga punya produk sendiri yang namanya di BEPMIC itu. Itu BEPMIC itu lengkap. Ada buat cor, ada buat perbaikan semua produk. Nah, nanti kalau cacatnya atau retaknya dalam, itu nanti kita di chipping. Chipping, nanti udah di chipping, udah apa, nanti diisi lagi, nah, udah sampai terjadi ya kita nanti di akhir ya penghalusan. Jadi disamain lagi semua permukaannya. Jadi ada lah metodenya. Jadi kalau di chipping pakai epoksi ya, Pak? Kita punya ada bahannya. Ada bahannya. Nggak pakai epoksi. Kita ada bahan tersendiri. Itu kita punya produk BEP juga. BEP juga ngeluarin. Tapi ada juga yang dari Sika. Ya, nanti tergantung dari MK juga sih biasanya, Pak. MK-nya biasanya mengusulin apa. Tapi kita selalu mengusulkan produk dari BEP dulu. Karena memang udah teruji juga gitu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, mungkin mohon izin, Pak. Ini kan ada pertanyaan satu lagi ya, yang nomor 4. Ya. Nomor 4. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan 450. Ya, itu dengan target umur berapa bisa mencapai ke 450 gitu. Ya, standarnya sih kita kan 28 hari, Pak ya, kalau standar pesawat. Nah, cuma kan kita juga ya, kalau untuk mencapai 450, tapi kita di 7 hari. Biasanya sih kita di 2 hari itu udah nyampe 70%. Karena kan kita prosesnya stressing, Pak. Ya kan? Dia harus megang strand atau wire. Ya kan? Karena kita bongkar itu rata-rata 2 hari. Kalau kita stressing dari HCS, kita bongkar 2 hari. Jadi setelah 2 hari itu harus sudah mencapai 7-80%. Kalau nggak gitu nanti loss. Kita punya wire atau strand-nya loss. Kalau udah loss, berarti kan itu di reject. Sayang kan buat kita reject gitu. Nah itu. Jadi ya kurang lebih di 2 hari itu udah mencapai 70-80% lah, Pak. Karena kita ada ya memang sih kita bikin 450, tapi kenyataannya kita lebihin juga buat save di kita karena kita kan ada handling, Pak. Ya kan, ada handling, ada apa. Jadi ya sebenarnya untuk mereduce semua itu ya kita sebenarnya K450 sih sebenarnya lebih. Setelah 28 hari itu bisa nyampe K500 sebenarnya. Gitu, Pak. Terima. Iya. Ada yang lain, Pak? Terima kasih. Mungkin ya
Ya. Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, Pak. Oh, ya. Makasih, Pak, ya, atas pertanyaannya. Semoga bisa puas. Amin. Silakan jika masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja di sini. Dibuka videonya, sampaikan namanya. Atau mungkin dari pihak BP bisa sambil memutarkan video, Pak, bisa?
Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement dari Pak Dede. Bugia. Mungkin ada pesan dan pesan dari Pak Dede untuk mahasiswa di Widyatama ini, Pak. Sebentar, tadi isu sama Bu Gea, mungkin Pak Hendro bisa close statement nggak, Bu Gea? Ini lagi Bu Gea. Kalau masih bagus, Pak. Gimana, Pak? Muncul timbul, Pak, suaranya. Muncul hilang. Suaranya hilang, Pak. Ini bunyi dari mana ini? Dari yang BEP, Pak. Enggak ada. Tes, terdengar? Sudah ada, Bu. Silakan, Bu. Nah, ada bagus. Halo Pak Dede, gimana Pak Dede? Dikembalikan lagi ke moderator aja. Bugia, kalau ada closing statement dari pihak BEP, mangga dipersilakan. Ya, silakan izin Pak Bambang, ada yang ingin ditanggapan? Ya, selamat siang Pak, Bu, dan rekan mahasiswa. Ya mungkin maaf ya dengan kurang sempurnanya kita semua di sini gitu kan. Sebenarnya sih akan lebih jelasnya kalau kita memang melihat proses produksinya gitu ya. Itu kayak proses kayak bikin roll itu seperti apa sih, bikin pancang, stressing, bagaimana, asat dengan tilting table itu seperti apa, mungkin akan lebih jelas. Tapi ya saat ini mungkin di kita juga kebetulan banyak juga ada yang kena terpapar, jadi ya kemarin sih mohon maaf gitu kan, jadi ya mungkin kita berlakunya sekarang pakai Zoom. Ya mungkin suatu saat tadi yang Pak Hendro bilang juga, kalau memang mau ada mahasiswa dari sana mau apa
mau mau ngelihat atau mau kerjasama gitu sih, ya kita sangat terbuka banget. Ya paling dari saya seperti itu mungkin. Mohon maaf apabila memang ya kekurangan atau keterbatasan saat Zoom seperti ini gitu. Atau mungkin Pak Dede juga bisa mungkin menambahin Pak Dede. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Suaranya Pak bagus. Pak Dede yang suaranya nggak jelas. Kayaknya saya gangguan mungkin. Ini aja silakan sama Pak Bambang sudah. Suaranya. Mungkin dari Bapak di sana. Mungkin caranya sudah hampir habis penghubung. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terpikirkan, mau ada pertanyaan, bisa menghubungi kita nanti di email di marketing@beton.co.id. Kemudian juga ada bisa follow kita di Instagram, Facebook, atau YouTube. Nanti di chat sudah kita share. Selanjutnya kita untuk terakhir kita akan putar video mungkin untuk menambah informasi saja. Selanjutnya acara akan saya serahkan kembali.
Ya, mungkin kita serahkan kembali kepada pihak Widyatama. Baik, terima kasih Bu Kia. Selanjutnya, sebelum penutupan, saya persilakan Bapak Yan Agustian untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Dari saya sedikit saja. Terutama ucapan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada pihak BEP, pimpinan beserta jajaran, kemudian terutama yang langsung terlibat sehingga acara ini terlaksana dengan lancar ya, para pemateri ya, ada Pak Bolulu, kemudian juga dan staf-staf yang lainnya yang turut mendukung. Saya ucapkan banyak terima kasih dan kepada para mahasiswa dan semua peserta juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Yang mudah-mudahan seperti tadi disebutkan juga acara ini tidak terjadi sampai sini ya, kita karena keterbatasan ini ya, kita juga saling memahami, memaklumi karena kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan bisa melaksanakan hal-hal yang lebih sifatnya real dan lebih terasa gitu ya, ilmunya gitu. Ya mudah-mudahan pertama bagi para maksudnya pihak BEP dan terutama para pemateri ini menjadi sebuah ladang amal ya, karena adalah sharing, dan untuk bagi kami terutama para mahasiswa ini menjadi tambahan ilmu ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yan Agustian. Alhamdulillah acara demi acara telah terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dapat dengan mudah memahami serta mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Karena keadaan seluruh dunia, khususnya Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, untuk itu marilah kita sama-sama selalu patuhi protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19 ini. Tidak lupa pada seluruh mahasiswa yang saat ini masih aktif melaksanakan kegiatan belajar secara daring, karena dampak dari pandemi itu sendiri, tetap semangat, sesulit apapun rintangan kita untuk kuliah, jika sudah berusaha pasti akan tercapai, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kuliah lapangan virtual pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya Musyifa Nafizi Arfa selaku MC mewakili seluruh panitia penyelenggara pamit undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke sana. Makasih Pak Dede. Mangga sami-sami, mangga.